Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapa, kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja, dan Engkau akan membuka tabir alam roh yang bertema berjiwa zombie. Tuhan, kuasai kami, urapi kami, beri kami perminyakan dari surga, sehingga penguasa roh-roh itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kami, bahkan roh jiwa kami, bahkan dalam hidup dan keluarga kami. Dalam pekerjaan pun, dalam saudara, dalam handetolan, tidak ada menempel. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Kita akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Saudara, tetap pada khotbah-khotbah yang seperti bersambung ya, dari tanggal 5 Juni sampai sekarang, saudara. Kita tahu bahwa perjalanan yang kita alami ini, saudara, bukan suatu kebetulan. Saya yakin Tuhan itu berkuasa. Karena ini sudah menginjak 9 Juni ya penglihatannya. Jadi dari 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Juni. Mari kita sama-sama ya perhatikan baik-baik, dan saudara jangan menganggap bahwa hal ini mengerikan atau mencekam atau ngapain kok ndak khotbah-khotbah kayak gini. Justru di akhir zaman kita harus mengenal pribadi Tuhan lewat hal yang kita tidak mengerti, yang sesuai dengan firman-Nya. Maka itu kita harus mau mempelajari, membuka hati, dan menerima, memahami arti dari semua itu. Ya, mari kita masuk. Pada tanggal 9 Juni, saudara, ada satu penglihatan yang pertama kali yang kita lihat. Saat kita berdoa pejam mata itu ada bola-bola ya saudara, bola-bola yang berputar-putar, geraknya cepat sekali, saudara. Dan bola-bola itu auranya sangat tidak menyenangkan. Dan saya tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan pasti bercahaya, bersinar, dan memenuhi kehidupan kita menjadi tenang dan damai. Ini tidak damai. Mengeluarkan bunyi-bunyi yang mengerikan, saudara. Dan bunyi-bunyi itu, kalau kita tidak siap atau kita tidak mau orang bilang apa itu ya, aku tidak ngerti itu sebetulnya adalah roh keputusasaan. Jadi dengungnya bola-bola itu tadi menyeret kita untuk menuju aura keputusasaan, dan kita tahu bahwa hal itu tidak baik gitu saja. Kita nanti saya terangkan dulu, kita masukin dalam penglihatan dulu. Bola-bola itu kita doa putuskan dalam nama Tuhan, putus karena Tuhan suruh putuskan dan buang. Begitu dibuang, saudara, penglihatan yang kedua, ada seorang wanita, yang wujud wanita, ya, tapi mukanya muka tengkorak, saudara. Matanya lebar, auranya juga tidak enak sekali. Dia mengisap energi dari tubuh manusia itu sampai manusia tidak berdaya. Dan hal itu mengingatkan kita bahwa tubuh yang secara fisik tidak baik, saudara,
yang lemah, kalau kita mengena itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Nanti saya terangkan ya saja. Kemudian, tidak lama kemudian, kita tahu bahwa dalam perjuangan-perjuangan yang kita alami itu, saya tahu bahwa ini adalah dunia roh. Gitu. Jadi, saya hanya menyembah, terus menyembah. Kita tengging, hilang. Ya begitu hilang, tiba-tiba aja di depan saya ada buaya yang warnanya putih, tapi bentuknya seperti kapal. Saya pikir itu kapal, ternyata tak lihat, tak perhatiin, ternyata itu binatang loh, seperti buaya. Jadi dengan wujud yang seperti itu, saya tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Kita tengging karena Tuhan suruh tengging. Berubah wujudnya menjadi manusia. Begitu kita tengging lagi, berubah lagi wujudnya seperti anak kecil. Tapi kelakuannya bukan dari manusia juga. Jadi iblis itu sedang mempermainkan kita dengan berubah-ubah itu. Semakin kita tahu posisi itu, kita juga kita harus berserah pada Tuhan ya. Karena saya tahu bahwa penglihatan yang seperti ini tidak bisa kita sembarang usir gitu. Kalau Tuhan tidak usir ya kita tetap memuji-muji Tuhan. Tuhan bilang usir itu, keluar, lepas keluar. Saya bilang itu. Begitu keluar, lepas keluar, hilang musnah. Tapi musnahnya itu bercampur dengan ada serpian, jadi seperti pecahnya kaca tuh, ya. Serpian itu seperti sesuatu yang bergerak dan Tuhan tunjukin bahwa ini adalah parasit. Ada virus, ada bakteri di udara, dan juga di darat dan di laut. Waduh, ngeri ya Tuhan. Iya. Tengging, dalam keluar, putuskan semua, buang ke tengah lautan, lepas, hilang udah semua. Kita lagi memuji-muji Tuhan, kita lega. Saudara, mari kita perhatikan tanggal 9 itu ya saudara, penglihatan yang kita lihat bola-bola tadi itu saudara, yang mengerikan tadi, itu adalah roh keputusasaan. Jadi kalau manusia itu saudara, kalau biasa termenung, tahu termenung, melamun, ya, melamun. Tapi melamun bener nggak apa-apa, melamun hitung-hitung nggak apa-apa. Tapi melamunnya gini, aduh aku ini tua, bentar lagi saya bau tanah. Ya apa hidupku ini, iso nutut apa enggak? Nah, itu kan enggak membangun. Nah, begitu iblis tahu, dia tahu kelemahan kita apa. Kalau dia kelemahan kita lihat TV, dia lihat TV terus orang tuh sampai dia apa kasarannya? Tidak istirahat, tidak makan, tidak minum. Akhirnya apa? Sakit. Kalau saya sakit, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, pengennya apa? Bunuh diri. Kalau kita punya pikiran, oh ya, ini waktu istirahat gitu. Tapi karena kena bola-bola itu, manusia itu terpedaya dan kebawa. Dengan kebawa itu, saudara, rasa bahagia dan hak ke depan itu sudah dirampas oleh iblis. Dengan kehidupan kita dalam ekonomi, dalam kesehatan, bahkan sampai orang berbuat bisa ke arah jahat. Ya, manusia saking stres depresinya kan bisa melakukan lepas kendali sudah. Ada uang diambil, dicuri, ya. Kan itu sudah salah satu pelanggaran yang luar biasa. Bahkan di sini katakan ada sesuatu yang menggerak, rampas seneng, ambilin, itulah sikap manusia. Baik kedudukan, baik keuangan, ekonomi, semuanya itu saling menjatuhkan. Itu akan terjadi, dulu sudah terjadi, tapi ini lebih parah karena bola-bola itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian dengan kenyataan itu sudah kita tahu bahwa nggak cukup itu, iblis kirim perempuan tadi, yang perempuan yang wajahnya tengkorak tadi saudara, menghisap energi manusia itu di dalam tubuh manusia. Kalau sudah ketempelan atau diisap oleh wanita yang wujud tengkorak tadi itu, manusia tidak akan mengalami sesuatu yang membuat kita itu semangat. Jadi langkahnya gini, kerja. Waduh, nggak cukup ini. Ya.
Dia berjuang, sana sih, waduh, enggak bisa. Dia cari sana sih, enggak bisa. Akhirnya buntu, kasarnya buntu. Kalau sudah buntu, seneng orang manusia bisa suka, nggak suka, dia berusaha tapi bisa capek. Akhirnya apa yang dilakukan? Kalau dia kuat imannya, dia tidak pergi ke hal-hal yang halal berhala, tanya-tanya, pengen cepat kaya, kan tidak ada ke situ. Tapi saking dia percaya dengan Tuhan, dia bertahan. Tapi dengan pertahanan itu, pasti manusia tidak bisa 24 jam hidup suci. Akhirnya kita apa? Kebawa, keseret sudah. Sering kita setir. Ini sungguhan sudah. Karena ini kesaksian juga. Setir. Begitu setir, ngelamun dia. Ngelamun tuh enggak ngelamun apa ngelamun. Duh, rugi hari ini. Aku keliling rugi hari ini. Bisa. Begitu dia keliling rugi, putar, masuk di desa, batas desa, balik lagi. Putar lagi, batas desa, balik lagi. Keluar lagi, masuk hutan lagi, gitu terus sampai berulang-ulang. Akhirnya sadar, loh aku kok sampai kayak gini. Nah, kenapa sampai ke bawah kayak gitu? Karena roh kita melayang, keluar. Roh itu penurut. Dengarkan baik-baik, tubuh itu tidak kuat, ya, tidak tahan uji, 24 jam tidak bisa kudus. Roh itu penurut, dia selalu ngaku apa adanya. Tapi jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan hati itu kacau. Makanya pada waktu dia mikir-mikir itu rohnya keluar. Kemudian jiwanya bagaimana? Jiwanya seperti zombie. Sebentar mood, sebentar sadar. Makanya di sini katakan jiwa zombie judulnya. Hidupnya kacau. Hingga akhirnya dia tidak menemukan jalan keluarnya. Terus putar-putar di hutan itu, terus putar di batas desa itu, terus gitu. Akhirnya dia marah, tendang itu setirnya. Begitu tendang, banyak kempot. Begitu banyak kempot, apa yang terjadi? Berhenti sudah. Berhenti, tidak ada orang, tidak ada apa. Dia benak-benakin sendiri, tapi penguasa roh itu sudah masuk. Bukan masuk di mobil, masuk di dalam kehidupan dia. Sehingga di dalam kejiwaannya dia, saudara, seperti zombie. Marah, emosi, jengkel, benci, dendam. Sifatnya bukan, sifatnya dia lagi, saudara. Yaitu namanya jiwa zombie. Kita tidak boleh ke sana. Ya, saudara, mari kita ingat bahwa hidup yang hambar itu tidak boleh. Bosan, membuat kita stres, depresi, menyiksa diri kita ke arah jurang apa? Keputusasaan. Kita tidak boleh ke sana, saudara. Karena proses yang ke sana itu akan membawa kita menuju hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau kita berjalan, saudara, ya, jangan lupa kita tidak boleh melamun. Kalau toh kita sepi, saudara, cuma bilang gini, Tuhan, tak serahno kerjaanku. Intinya gitu. Kita tengkar ini. Tak serahno keluargaku. Itu saya. Itu jalan yang terbaik, solusi yang terbaik supaya kita tidak ke arah dalam hal-hal jiwa zombie ini tadi akan menghantui hidup kita. Nah, kita sambung lagi. Perahu yang buaya putih yang berbentuk perahu itu, saudara, yang wujudnya menjadi dewasa, diusir-usir menjadi anak kecil, tingkah lakunya menjadi menyeramkan. Iblis lagi mempermainkan kita. Dengan cara apa? Supaya hati kita keras, supaya kita tidak percaya sama Tuhan. Dengan cara apa? Aku loh sudah berjuang mati-matian, aku tidak pergi ke dukun, tidak pergi kemana-kemana. Itu kewajiban. Kamu tidak ke sana, tidak ke situ, itu kewajiban. Tidak boleh ke sana, ke situ. Pandang salib, walaupun belum terjawab. Intinya gitu. Tapi kamu menengok ke belakang. Noh, beda. Buaya putih ini menerangkan kalau kamu sudah seperti itu, kamu menengok ke belakang, maka pengendalian jiwamu sudah tidak seimbang. Kamu menjadi jiwa zombie. Kenapa? Sebentar-sebentar kamu datang ke bait Allah. Sebentar-sebentar
kamu tanya orang, sebentar-sebentar kamu seperti gini saja. Ada satu kisah di firman Tuhan. Ada seorang bapak, ya, dia memakai, dia mau menjual keledainya. Dengan ya, ingat ya, masuk kampung dibilangin, loh, kok kamu jalan kaki, keledainya mau diapakan? Dijual. Dinaik itu, dinaik dia. Dan baru masuk, belum berapa jauh, loh, kok dinaik keledainya? Emang kasihan loh, sampai melet-melet kayak gitu. Ya apa sih orang ini? Nggak punya perasaan, binatang kok disiksa. Turun dia. Nanti terus dibatas lagi, ketemu lagi sama orang, loh, keledai mau diapa no? Dijual. Loh, kamu ini apa sih? Kok goblok menok? Dikata-kata gitu aja sudah muruk, emosi dikatakan. Saya ini coba repot ya, tadi saya sudah tidak boleh gini-gini. Padahal tidak perlu kan kita bertengkar. Intinya gitu. Jadi iblis itu bisa mempermainkan kita dengan keadaan, ya, sehingga kita tidak bisa memiliki pendirian yang pasti. Paham sebenarnya maksudnya? Pendirian yang pasti. Maka itu kita harus waspada supaya kita tidak kena yang tadi dihancurkan, saudara. Manusia yang tadi keras, makin keras hatinya tadi, kalau kita teruskan kita akan mendapat masalah, kena virus, kena apa lagi? Bakteri, ya, di udara, karena serpian dari penguasa roh yang dihancurkan tadi. Oh enggak, ibu ini ada loh. Saudara perhatikan, saya pernah gatal-gatal, halo, tiba-tiba gatal-gatal, nah itu salah satunya. Tiba-tiba aja kita gatal, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak makan apa-apa, gatal-gatal. Batuk lama sekali, betul nggak? Itu salah satunya, di udara tidak bersih, di laut juga tidak bersih, bahkan di darat pun tidak bersih. Kita menangguli bagaimana supaya kita tidak mengalami. Terus kesedak-sedak, itu bukan satu kebetulan, loh. Kesedak, aku kesedak, kesusu makan, loh, besok kesedak lagi, besok kesedak lagi. Ya berarti ada sesuatu kan gitu. Di sininya ada bakterinya. Ada obatnya? Ya ada, tapi lama. Makanya kita tidak boleh masuk ke sana. Kenapa? Karena jiwa zombie bukan bagian kita. Amin. Kita harus lebih pinter, ya. Kita harus tahu bahwa penglihatan yang Tuhan sudah berikan pada kita, hanya kita minta, Tuhan, ya apa solusinya, ya apa caranya. Tuhan hanya bilang, nopi depai usikenam, opinam, berdoa. Lalu usikenam ada, pujilah Tuhan alam dengan segenap hati, segenap roh. Kenapa? Supaya roh-roh itu tidak mengganggu kita. Amin. Itu yang harus kita pahami ya. Itu 9 Juni, sekarang 10 Juni ya. Penglihatan 10 Juni ini tiba-tiba saya ditampakkan Tuhan itu gunung. Kita menyembah, kita kelihatan gunung tinggi menjulang, kokoh sekali. Ada 3 gunung. Terus kita berdoa, menyembah. Di antara kita menyembah berdoa itu horeg, saudara, kayak lindu. Tapi tak rasa tak begitu lindu, tapi ternyata gunung itu yang bergerak. Hingga saya juga merasakan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apa yang terjadi? Dilihat, ternyata iblis menggoyangkan gunung-gunung itu tadi. Penguasa roh. Dia goyangkan 3-tiganya. Nah, apa itu sih kenapa? Gema, dema, apa? Allah itu tidak akan membiarkan kita. Karena perjalanan itu Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Itu penglihatan yang pertama. Lalu yang kedua, kita tengging-tengging hancur ya. Langit gelap, alam ini semesta gelap tiba-tiba. Saya bingung, kita ini doa biasanya pejam mata ya, memang gelap. Tapi ini tambah gelap gitu. Loh, ini apa ya kok gelap gulita sekali? Apa lampunya mati? Tapi saya kan tidak boleh buka mata. Saya bilang, Tuhan, tak serahno ke dalam tanganmu. Terus ditunjukin lagi tadi, yang tadi gunung-gunung tadi. Terang, indah tuh, sekarang nggak kelihatan, ketutup semua dengan kegelapan yang kita baru doa disambung, gelap semua, gelap. Tapi ada suara, sudah dari langit. Ada suara dari langit. Jangan takut. Jangan takut, terantuk kamu.
Sebab tiap langkah kakimu ada sinar. Baru saya sadar, ini pasti suara dari Bapa di surga, kirim malaikatnya. Pasti. Hingga saya tenang. Tadinya gelap, saya bingung, apa yang saya lakukan? Saya menyembah, tapi kan saya pikir, kenapa kok gelap? Tapi Tuhan bilang, jangan takut, kamu tidak akan terantuk. Karena goyang tuh sudah. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Saya yakin Tuhan pasti berikan kekuatan pada saya. Dunia yang sudah gelap ini saudara, posisinya. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan bukaan jalan supaya saya bisa melewatinya. Iblis datang menyerupai anak kecil. Dia deketi saya. Mukanya saudara, ini tidak kelihatan rata, tapi mata itu yang kelihatan merah dan ininya menjulur, panjang, kayak leak gitu, panjang sekali sampai ke tanah. Suaranya parau dan menerangkan. Oh, kalau saya dulu waktu saya koma dibawa ke Gendruwo, saya diangkat digendong, bisa dinina bubukkan. Suaranya mati kamu, dengarkan suaraku gitu. Nanti sampai gombel juga gitu. Saya digendong ya, waktu saya koma. Suaranya juga gitu. Ini suaranya lebih serem lagi. Jujur ketawa, wah, gitu. Duh, enggak karu-karuan. Saya bilang, aduh Tuhan, saya sebetulnya capek di dunia roh ini, tapi saya harus bagaimana gitu. Paro suaranya, tapi senandungnya gak karu-karuan. Ada aduh sudah enggak ngerti saya Tuhan. Dalam nama Tuhan, putuskan Tuhan, putuskan. Tuhan bilang, nyanyi Ose. Nyanyi sama menyembah, muji Tuhan, haleluya. Tuhan sembah, mau nyanyi. Untungnya tim 2 juga nyanyi, saya nyembah, ikut nyembah. Untungnya gitu saya, tidak perlu dikomando, ayo nyanyi gitu. Ada setan loh, enggak. Semua nyanyi, memuji Tuhan. Begitu saya sudah menyembah, melompat karena enggak kuat panas ya. Setannya mungkin melompat, nempel ke punggung manusia. Jadi begitu melompat, dia nempel langsung kayak tinta loh, seret masuk ke tempatnya manusia. Sampai saya bingung loh, ini siapa ya yang tempeli tadi? Saya enggak berani buka. Tapi yang jelas masih bukan kelompok kita, karena arahnya ke sana. Begitu ditempel, saya sudah bilang, Tuhan, saya tidak sanggup. Apa yang saya lakukan? Tengging keluar, kirim malaikat turun, bilang sama hambaku, putuskan, putus, lepaskan, buang ke tengah lautan lepas, dan tidak bisa temui manusia. Sudah hilang, semuanya jadi terang. Saya lega, dan pejam mata saya berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau baik. Buka kronologinya, saudara. Jadi kan Tuhannya penglihatan, kita dibuka kronologinya. Hambaku, 3 gunung besar itu tadi yang kokoh itu adalah iman kamu masing-masing. Ketika kamu memiliki iman sebiji sesawi, kamu akan menjulang tinggi, memasuki tataku. Wah, indah sekali ini ya. Saya bilang, Tuhan kau baik. Tetapi iblis menggoyangkan. Dengan cara apa Tuhan? Dibuka kronologinya. Nih, ketika kamu berdoa, doanya gak mempan. Aduh, gak dijawab. Buktinya kira itu digoyangkan iman. Ada lagi, apa? Aku sudah doa, saya kecurian, saya kerampokan, saya kehilangan sepeda motor. Dibuka kronologinya, digoyang-goyangkan. Tuhan segenama, dengarkan baik-baik. Satu pesan Tuhan hari ini. Tuhan berkata, apapun yang terjadi anakku, kamu tidak akan terantuk. Apa? Tidak akan terantuk. Terantuk tak bukan ngantuk. Tidak akan kesandung. Hidupmu akan dicukupkan sesuai dengan ukuran Tuhan, ukuran Tuhan, bukan ukuran saya, bukan ukuranmu. Jadi kalau orang lain, itu kok kaya, aku kok enggak. Kenapa? Ukuran yang Tuhan berikan padamu sesuai. Jadi tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Kecuali kalau perbedaan di hadapan Tuhan, itu kaya, itu kaya, kamu miskin. Tidak ada. Sama rata di hadapan Allah. Amin. Jadi itu yang penting, patokan yang diberikan pada Tuhan, itu yang kamu pegang. Lolek gitu aku enak-enak, dosa.
Karena kamu tidak berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, kan gitu. Kejar yang rajin, intinya kan gitu. Nah, habis nama iblis goyang-goyangkan kamu. Ini loh, Pak, ada di sini. Buang. Loh apa sih, Ma? Kok membanting-banting? Ya tuh, tidak cukup. Kok jauh, kok pecus. Gitu, Sir. Bagaimana kita punya iman yang kuat sebiji sesawi lek dalam rumah tangga podo olo-oloan. Boleh? Nggak boleh. Aku lo pintar, kamu lo goblok. Nggak boleh. Nah itu sih, kamu harus seiman, sama-sama memiliki 3 gunung. Tubuh, roh, dan jiwa. Harus seia sekata. Kalau dalam keluarga seia sekata, seperjuangan. Walaupun jarang ngomong, walaupun jauh di mata, walaupun diomongi susah, kamu perlu gini dan nangis di hadapan Tuhan. Lemesi, dimana Allah mendengar. Dia tampung air matamu dan dia tidak pernah mempermalukan kita. Itu saya terbukti, saudara. Ini si iblis. Dan jangan lupa, iblis ingin menggoyangkan imanmu supaya kamu tidak tahan uji di sini. Kamu harus bisa berjuang. Sampai Tuhan berkata, berbanggalah kamu karena kamu percaya. Kamu tetap teguh di dalam Allah supaya kuasaku turun. Aku tidak kuat, Tuhan. Puasa sampai berapa? 3 jam boleh makan. 3 jam loh boleh makan. Boleh ngerokok 3 jam loh. 3 jam itu berapa sih? Hanya 1, 2, 3. 1 hari itu beda. Loh, tapi di sana tuh 1 hari. Loh, terserah. Karena di tempat puasa, di tempat Tuhan itu tidak ada harus begini, harus begitu. Tidak ada. Semua puasa baik. Amin. Jadi ada yang 3 jam, ada yang 1 jam, ada yang 1 hari, ada yang puasa makan minum, ada yang cuma makan sayur atau boleh, semua baik. Tergantung dari yang memimpin. Jangan sembarangan, gitu. Mari kita imani bahwa kita tetap memuji, membaca firman, kita minta mentrai dari Tuhan supaya Tuhan menguatkan iman kita. Amin. Ya. Kemudian yang langit yang gelap itu hambaku, sini duduk sini hambaku. Aduh Tuhan, saya tidak duduk di sini aja, tidak apa-apa. Kamu duduk roh, saya diajak lagi. Lihat, ketika gelap, kamu kan tidak akan lihat gunung-gunung, 3 gunung tadi. Karena imannya sudah ditutupi dengan goyangan kuasa kegelapan. Digoyang-goyangkan. Makanya aku berkata dari langit, jangan takut kamu tak terantuk. Jangan takut kamu tidak akan jatuh. Intinya gitu. Jangan takut kamu tidak akan dipermalukan. Kasarannya gitu. Karena setiap langkah kakimu ada kuasa Allah bersinar. When is sikenama. Itu Allah berkarya dalam hidup kita. Demikian juga sikenama, tubi nama. Dunia ini sudah gelap dan tidak ada kasih, maka itu kita harus berjaga-jaga. Apa yang dijaga? Bukan rumahnya, gak pergi-pergi, bukan. Yang dijaga adalah baik kesehatan. Apa? Kesehatan. Apalagi ekonomi, keuanganmu, ya toh? Rumah tanggamu, pekerjaanmu dijaga dengan baik-baik. Seperti kamu menanam tanaman yang tidak mau jaga, rusak, kena angin, kena panas, kena dingin, mati. Tapi ketika kamu jaga, diberi pupuk. Pupuknya apa? Firman Tuhan. Diberi air. Airnya apa? Akulah air hidup dari Tuhan. Doa-doa dipenuhi dengan cahaya kemuliaan hingga sinarnya bercahaya seperti aliran sungai dari Allah. Jadi itulah yang Tuhan mau, supaya kita tetap memandang Tuhan dan tetap melekat pada Tuhan. Kata malaikat, bisi saya bersorak-sorai. Saya bingung, apa ya maksudnya bersorak-sorai? Maksud nggak mungkin gitu ya. Tuhan tunjukin. Tuhan tahu loh, kita cuma ngomong gitu, buka ini loh hambaku, namanya orang bersorak-sorai. Nah, namanya orang bersorak-sorai gini, nyanyi. Ubah hatiku
seputih salju. Terus, waduh, saljuku demi pol. Nah itu bukan masuk di dalam kemuliaan Tuhan, tapi kita tahu, oh Tuhan ngubah hatiku tuh, aku harus seperti salju ya. Tuhan, aku enggak sanggup, betul enggak? Siapa yang ngubah? Tuhan. Tuhan, aku enggak sanggup ubah seperti dirimu, ubah hidupku. Kan gitu, jadi kita ada pembaruan dalam hidup kita. Kenapa? Karena perjalanan kita menjadi anaknya, menjadi terang. Itu yang Tuhan mau. Nah, Tuhan tunjukin lagi. Nah, yang terakhir hambaku, ada sosok iblis yang menyerupai anak kecil yang tadi melet, matanya merah, yang lidahnya sampai ke tanah, dan begitu ditengging, suaranya menyanyi-nyanyi, ditengging menempel ke punggung manusia, mengisap tulang manusia, hobi nama, energi dari manusia itu diisap semua, hingga manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa, kayak zombie, tidak punya masa depan. Nih, sehingga rapuh sekali manusia ini. Itu akan terjadi. Mari kita berjaga-jaga, tetap puasa, memuji Tuhan, baca firman, walaupun dunia gelap sekalipun, kita tetap berjaga-jaga. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Itu sikap nama. Tangan Tuhan itu sanggup menjamah kita. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup, saudara. Ini masih jam 7. Saya menyembah. Suatu hari saya menyembah. Pada waktu saya menyembah, Tuhan bilang, lihatlah, anakku datang. Saya bingung, anakku datang itu siapa? Ternyata ada seorang pemuda datang, kecil gitu, masih muda banget. Dia berdoa gini, Tuhan, hidupku ini di tanganmu, gitu. Dia bilang gitu. Tapi aku ini butuh sekali Tuhan pertolonganmu. Saya tidak tahu hari ini saya harus menyelesaikan. Harus saya beli tiga alat berat. Terus saya sudah dengar, saya harus bagaimana? Tuhan tahu. Doa, puasa. Ya, benar saya. Begitu saya amin, nyanyi muji Tuhan. Diketok rumah saya, tuk. Loh, benar. Tuhan sudah tunjukin saya kan? Saya diem aja, ya silakan duduk. Kok bisa tahu dari mana? Dia cerita begini. Bu, saya mau berdoa, tolong bantu saya doa. Ya. Saya tidak tahu saya harus membeli alat berat 3 nih. Saya tidak punya uang. Di bank pun tidak punya. Yang saya punya adalah aset. Oh ya, doa aja, doa. Saya tidak bilang, puasa. Loh, kok saya ngerti Bu Titik lah, dukun saya. Pikir, saya doa. Kenapa saya mau doa? Karena saya mau tubuh roh jiwanya seperti gunung tadi. Harus punya, harus memiliki iman sebiji sesawi. Saya maju, tidak bisa. Saya masuk ngomong, gol. Tapi orangnya tidak percaya, tidak bisa, sudah. Jadi harus kita punya tubuh roh jiwa itu benar-benar memiliki biji sesawi, percaya bahwa Tuhan pasti tolong, gitu. Dari pribadi orang itu, bukan saya kan sudah tahu kronologinya. Ya udah, hanya dibuka, Tuhan, kamu puasa anakku, bahasa roh. Aku itu mencintai kamu. Aku tahu kamu adalah tulang punggung. Nangis dia. Kamu harus berjuang. Hari ini juga puasa. Saya doa amin. Dia bilang, dia tengah-tengah dia. Halo? Ya. Bisa puasa? Nelen ludah. Ya kenapa? Gini Bu, garuk-garuk gini. Kenapa? Saya susah untuk bercerita, tapi enggak apa-apa deh, saya mau cerita. Dia bilang, kalau saya dipanggil sama orang, saya harus makan bareng. Dan saya kalau di hotel juga, saya harus di hotel bareng. Terus kalau saya diajak, maaf ibu, untuk minum, saya juga harus minum. Terus saya bilang, kamu percaya Tuhan atau kamu sungkan dengan orang? Kalau saya takutnya gini Bu, kalau enggak tak tolak, nanti dia malah enggak mau kerjasama dengan saya. Yang berkuasa atas hidupmu itu siapa? Tuhan toh? Ya. Ya sudah Bu, ya akhirnya gitu deh. Ya sudah Bu, saya tak mau belajar. Ya, moga-moga, jangan bilang moga-moga, yakin bisa. Ya Bu.
mundur sampai bingung dia. Karena dia bingung, karena dia menerima tamu dari banyak hal, ya saya, dari negara lain juga. Jadi dia itu juga bingung gitu. Hanya dia telepon saya lagi, Bu, umpama saya melanggar 1 kali ini aja, boleh enggak? Karena di depan saya ada tamu, dan ini tamunya besar, Bu. Maksudnya itu ada masa depan untuk besar gitu. Saya bilang, Tuhan, ini opong lek ngomong. Karena saya kan nggak bisa bertele-tele ngomong. Jangan bertele-tele, saya ngomong apa? Tuhan cuma bilang, puasa ndak? Cuma gitu toh. Nanti lek dia marah atau ndak ngikut, terserah, kata Tuhan. Yaudah, saya cuma bilang, diam duduk ngoceng Dawu gini, pokoknya gini janjikan gini. Udah selesai, halo, udah selesai ngomongnya, udah puasa, gitu tau saya. Terus orangnya kelem, mungkin dalam hatinya, Tuhan tolong, iya Bu, udah tutup. Terus saya bilang, tengah-tengah saya, gede saya yang ngelamun, Tuhan, tadi itu ya apa ya Tuhan, dibuka loh kronologinya. Begitu, seneng juga, pasti dia dapat gangguan besar. Tapi Tuhan bilang puasa gitu ya. Langsung dia Roy bilang, aku ndak berani sama Tuhan. Kalau dia berani sama Tuhan, dia ndak punya iman sebiji sesam. Digoyang-goyangkan dengan hal-hal yang tadi itu, seluruh, dapat ini, wah ini kamu ini, ndak sang jam sekejap aja, ndak sang ngenteni dah, ndak sang nunggu sini situ, langsung bayar alat berat, langsung dikasih dah. Tapi dia ndak mau, dia takut sama Tuhan. Jujur aku takut sama Tuhan, rohnya bilang gitu. Oh ya, puji Tuhan, saya lega, sebagai hamba saya lega. Tuhan terima kasih, Engkau baik. Dan puasa, buka. Terus dia bilang gini, saya sudah puasa, sekarang doa dalam nama amin. Dia besok puasa lagi. Saya bingung, orang ini percaya apa enggak ya? Tuhan bilang apa? Itu bukan urusan. Nah itu sudah. Jadi saya sebagai hamba enggak bisa mikir, ya apa ya ini percaya apa enggak ya orang ini? Terus kira-kira gula apa enggak ya? Kira-kira bisa bayar enggak ya? 3 itu ya alat berat, aduh cek mahal gitu saya. Saya mau logika, Tuhan tidak boleh, itu urusanku, kamu hanya mendoakan. Oh ya sudah, saya diem tidur. Besok dia ngebel saya, Bu, saya puasa 3 hari, dia bertahan, saudara. Alat berat itu dia sudah tidak mikir, dia bilang saksi gini, saya sudah tidak mikir Bu, 1 hari orang itu sudah bilang batal ya, karena kamu belum bayar. Jadi saya sudah tidak down, tapi saya sudah tahu bahwa mungkin ini bukan keuntungan, bukan rezeki saya, dia bilang itu, tapi Tuhan pasti beri yang terbaik. Itu saudara yang harus kita contoh. Rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan orang itu. Dia bilang gitu. Baik, saya percaya Tuhan atur semua. Saya tidak nuntut Tuhan, dia bilang gitu. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu mengerti keadaan saya, kan gitu. Begitu ketiga, saudara, malamnya saya kaget, ada telepon masuk, tapi kayak kenapa? Teleponnya nomornya baru sekali, jadi bingung saya, mau tak terima gitu, ya apa enggak tak terima ya, saya berdoa Tuhan, ini apa Tuhan, kok ngebel terus? Tuhan bilang, terimaan, ada kabar sukacita. Oh iya, malaikat Gabriel sudah memberi kabar sukacita. Oh iya ada Tuhan, langsung saya terima. Oh ini saya Bu, ini goal Bu, semua sudah oke. Bahkan saya sudah mendapat alat berat 6. Tuhan ajaib. Ajaib, Tuhan banyak cara saudara. Jadi kita tidak perlu ngatur Tuhan, tapi waktunya Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Itulah firman Tuhan saudara, bahwa hidup kita jangan sampai diguncang-guncangkan, dan jangan sampai iblis tadi menempel di tengkuk atau di punggung kita sehingga kita menjadi kering kerontang, roh kita keluar masuk seperti zombie. Tidak mau kita, amin. Jiwa kita jadi sakit, ya toh, perasaan sakit, pikiran sakit, terus apalagi saudara, pikiran, perasaan, apalagi hatinya sakit. Jangan mau, amin. Ya. Dikira pemuda itu juga tidak sakit saudara. Pada waktu ditolak, saya sudah tidak terima kamu karena kamu tidak bayar tepat, batal. Sakit sudah, tapi dia berserah, tetap tenang di bawah kaki Tuhan.
Tuhan punya kuasa di balik semuanya ini. Amin. Mari kita juga belajar seperti itu ya. Tuhan memberkati saudara semua, dan itulah firman Tuhan.